Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Selamat berjumpa lagi. Saya Suyitno Irmin. Video kali ini saya akan mengambil judul menggapai puncak prestasi lewat kalimat bijak gitu. Ya, banyak jalan menuju puncak prestasi. Salah satu adalah kita melewati atau lewat kalimat-kalimat bijak ini yang bisa kita cermati, kita resapi, kita hayati, dan tentu kita praktekkan begitu. Agar apa? Supaya prestasi kita meningkat ya dengan pemahaman-pemahaman yang terkait dengan kalimat-kalimat bijak yang akan saya sampaikan ini. Gitu. Baik, yang pertama, tangga sukses itu sama dengan tangga-tangga lainnya. Tidak ada yang menaikinya dengan tangan di dalam saku mereka. Jadi artinya kalimat bijak ini bahwa tangga sukses itu atau sukses itu harus dengan berusaha keras. Jadi di sini digambarkan bahwa tangga sukses itu sama dengan tangga-tangga yang lain, maksudnya sama dengan tangga kita di tangga yang harus menaikinya dengan berusaha gitu. Jadi tidak ada orang menaiki tangga itu dengan tangan mereka. Artinya bahwa setiap kita melakukan satu kegiatan, jika ingin berhasil maka kita harus berusaha. Jadi tidak bisa berpangku tangan. Kalau digambarkan di kalimat ini adalah tangan di dalam saku. Ya, jadi intinya sukses itu memang harus dengan usaha keras. Yang kedua, saya harus mengatakan tidak kepada yang baik agar dapat mengatakan ya kepada yang terbaik. Ini kalimat bijak ini eh, kepingin ya kita ini selalu berbuat yang terbaik. Jadi kalau baik saja itu tidak cukup. Ya, harus kita berusaha mengerjakan sesuatu yang terbaik. Jadi di sini saya harus mengatakan tidak, artinya tidak mau mengatakan yang baik itu ya, tetapi dia baru mengatakan ya kepada yang terbaiknya. Kita itu bisa sukses itu kalau kita melakukan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, kalau kita kerjakan lebih daripada yang dibayarkan, akhirnya kita akan dibayar lebih dari yang kita kerjakan. Jadi kalau kita kerjakan yang pertama-tama itu kita mengerjakan sesuatu itu lebih dari yang dibayarkan, maka akhirnya kita akan dibayar ya dari pekerjaan yang kita lakukan, yang nilainya ya akhirnya kita akan dibayar lebih dari yang kita kerjakan. Artinya kita bersakit-sakit dahulu, ya berenang ke tepian, bersenang-senang kemudian. Artinya kita perjuangkan, kita kerja keras, maka di belakang nanti hasilnya akan kelihatan. Gitu. Kemudian yang keempat, kalau Anda sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, maka sukses Anda akan tertunda. Nah, jadi kalau kita ini kepingin sukses, itu harusnya kita fokus kepada apa yang harus kita lakukan. Gitu. Kita toleh kiri kanan, apalagi mencari-cari kesalahan lain. Karena kalau kita ini mau mencari-cari kesalahan orang lain, waktu kita bisa habis karena setiap orang itu akan memiliki kelemahan, kekurangan, dan bahkan kesalahan. Nah, kalau kita sibuk mencari kesalahan orang lain, maka waktu kita ya untuk sukses itu habis ya kita habiskan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Atau mungkin lain kata bahwa kita ini selalu mencari
sesuatu selalu mencari kambing hitam, selalu mencari kesalahan orang lain. Ya, jadi kalau Anda sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, maka sukses Anda akan tertunda. Kemudian yang kelima, ketekunan membuat yang mustahil menjadi mungkin. Yang mungkin menjadi kemungkinan besar dan yang kemungkinan besar menjadi pasti. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah ketekunan. Jadi kerja dengan penuh ketekunan, serius, ya semua potensi yang ada di dalam diri kita kita keluarkan ya dengan semangat yang tinggi, maka membuat yang mustahil itu menjadi mungkin. Yang kita katakan bahwa wah ini tidak mungkin terjadi, mungkin bisa kita lakukan, tetapi itu bisa menjadi mungkin. Yang mungkin itu menjadi kemungkinan lebih besar, dan kemungkinan lebih besar akan berubah menjadi kepastian. Ya, yang keenam, kata bijaknya, banyak pemimpin berusaha agar orang lain menghargai dirinya, ya. Tetapi pemimpin yang besar berusaha membantu orang-orang menghargai diri mereka sendiri. Jadi kalau kita menjadi pemimpin itu eh, tidak menginginkan atau tidak berharap banyak agar orang lain menghargai diri kita gitu. Tetapi kita sebagai pemimpin harus berusaha supaya orang-orang itu menghargai kemampuannya diri sendiri. Jadi bagaimana dia bisa percaya diri, bisa menghargai kemampuannya, bisa merasa mampu untuk melakukan sesuatu gitu. Dan tentu sebagai seorang pemimpin tentu kita akan memberikan satu nasihat atau mungkin kita malah memberikan satu ilmu kepada anak kita supaya anak buah kita menjadi lebih mampu ya. Itu yang keenam. Kemudian kata bijak yang ketujuh, uang kertas yang diperoleh nasabah dari bank manapun adalah sama. Yang berbeda adalah para petugas. Jadi ini menggambarkan bahwa kalau dari kalimatnya ini kan dimanapun bank itu sama ya, kalau kita atau rupiah yang dikeluarkan oleh bank itu dimanapun sama, yang berbeda adalah para petugasnya. Ini artinya bahwa memberikan gambaran ilustrasi kepada kita bahwa di satu perusahaan organisasi itu yang berbeda adalah orangnya. Artinya orangnya ini sangat menentukan atau orangnya ini adalah sangat penting, sehingga kita itu harus bisa menghargai bahwa SDM sumber daya manusia adalah sesuatu yang penting yang harus dikembangkan, dan kalau SDM itu baik, kapasitas atau kapabilitasnya tinggi, maka kemungkinan untuk perusahaan atau organisasi maju itu sangat mungkin sekali. Jadi uang kertas yang diperoleh nasabah dari bank manapun adalah sama, yang berbeda adalah para petugasnya. Jadi petugasnya itu adalah yang penting. SDM penting. Yang kedelapan, entah baik entah buruk, percakapan Anda adalah iklan Anda. Setiap kali Anda berbicara, Anda biarkan orang lain melihat pikiran Anda. Artinya bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, itu merupakan iklan, ya, potensi atau promosi dari diri kita sendiri. Sehingga dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita, apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, itu orang lain akan bisa menilai diri kita. Diri kita ini sebetulnya seperti apa, nilainya kira-kira seperti apa atau berapa, dan sikap dan perilaku kita itu bisa dilihat dari apa yang keluar dari mulut kita. Sehingga kita ini di dalam berbicara, mengeluarkan kata-kata ini harus kita atur, ya, karena ini merupakan iklan dari diri kita. Kemudian yang ke-9, rahasia meraih kemajuan adalah memulai. Ya, memang yang paling sulit
pekerjaan yang paling sulit adalah memulai, ya. Eee, untuk memulai itu kan harus ada memikirkan persiapannya bagaimana, rencananya seperti kemudian nanti apa yang harus dipersiapkan. Jadi untuk memulai itu memang susah. Karena itu, kuncinya kalau kita kepingin maju harus segera mulai. Tentu tidak hanya sekedar memulai saja, tetapi seluruh persiapan untuk supaya kegiatan kita ini bisa, berjalan dengan lancar tentu kita persiapkan. Dan setelah semuanya siap, kita harus segera memulai. Apalagi kalau kita sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa menggerakkan, harus bisa ya, jadi kegiatan itu. Kita bisa berjalan, kegiatan itu bisa berjalan dengan. Kemudian yang ke-10, ingatlah bahwa keju yang gratis itu terdapat di dalam perangkap tikus. Artinya bahwa sesuatu yang gratis yang diberikan, nah ini kita harus hati-hati, jangan-jangan itu, adalah perangkap gitu ya. Nah, di dunia kerja, ya seringkali kita jumpai orang-orang yang ya, memberikan sesuatu tetapi memang, sebetulnya ada maksudnya gitu. Ya kita harus hati-hati ya, yang, paling penting atau kalau kita harus memiliki prinsip bahwa apa yang kita terima dari hasil kerja kita ini harus sesuatu yang memang barokah, halal, ya tidak melanggar aturan dan ya. Karena keju yang gratis itu terdapat di dalam perang. Jadi sesuatu yang, kelihatannya mudah, gratis, diberikan ya, itu seringkali menjebak kita, ya. Kemudian yang ke-11, ya, orang yang berpeluang gagal adalah orang yang sulit untuk tersenyum. Orang yang berpeluang gagal adalah orang yang sulit untuk tersenyum. Jadi, ternyata kita ini tidak bisa hidup sendiri. Di dalam kita melakukan kegiatan itu selalu berhubungan dengan orang lain. Nah, kalau tersenyum saja susah, mana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Sebab untuk bisa sukses kita ini harus bekerja sama dengan orang lain, kita harus berinteraksi dengan orang lain. Ya, kalau tersenyum saja susah, mana kita bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain sehingga hubungan kita, ya bisnis kita dan kegiatan kita tidak akan bisa lancar manakala komunikasi dan interaksi kita dengan orang lain itu tidak baik. Jadi orang ya ini digambarkan orang yang berpeluang gagal itu adalah orang yang sulit tersenyum, artinya sulit untuk berkomunikasi atau yang ke-12 atau yang terakhir, ya, kita habiskan sumber daya alam dengan menggunakannya. Tetapi kita habiskan sumber daya manusia dengan tidak menggunakannya. Ini artinya bahwa kalau sumber daya alam, mineral, gas dan lain sebagainya, itu sumber daya itu sebetulnya bisa kita habiskan dengan cara menggunakan. Tetapi sebaliknya, kalau sumber daya manusia, itu justru kalau tidak digunakan itu akan habis. Artinya tidak dimanfaatkan, tidak dimaksimalkan potensinya, ya tidak diberdayakan, itu justru akan habis, akan tidak gunanya. Ya, untuk bisa memberdayakan atau untuk bisa memanfaatkan sumber daya manusia itu justru harus digunakan, dimaksimalkan potensinya sehingga SDM itu akan berkembang. Jadi kita ya di dalam perusahaan atau bahkan kalau kita ini sebagai pemimpin harus bisa memaksimalkan potensi yang ada di sumber daya atau anak buah kita. Apa? Biar mereka tambah maju karena manusia ini kalau digunakan justru malah lebih tajam, ibarat pisau kalau digunakan itu bisa lebih tajam ya. Jadi ini kira-kira yang bisa kami sampaikan untuk bisa meniti karir, menggapai puncak prestasi kalau hal-hal yang 12 dari kata-kata bijak ini kita coba renungkan, kita resapi, kita hayati dan tentu
kita praktekkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Sahabatku, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya undur diri.